Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan beribadah. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di minggu ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah dalam ibadah live streaming. Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Engkau memakai setiap alat apapun yang kami gunakan dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami persiapkan hati kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini percaya kami. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Mari masuk gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari tepuk tangan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Buat selama-lamanya Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya Bapa. Kami hendak bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan rasa puji kami. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
tinggikan dirimu, mengatasi langit kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuh kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, Tuh keagungan-Mu, keagungan-Mu, Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi. Engkau mengatasi segala ciptaan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Sorak hati kami hanya kepadamu, hanya di hadapan-Mu kami bersorak, kami meninggikan, memuliakan, memasmurkan, meninggikan nama-Mu. Engkau Raja dan Tuhanku, Yesus namanya, Yesus yang ajaib, Yesus nama-Mu layak disembah. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik kepada kami ya Tuhan, maka hari ini kami layak memuji-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami menyembah pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan yang Engkau serahkan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Semua baik apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Haleluya. Semua apa yang Kau berbuat di dalam hidupku yang percaya. Semua Kau jadikan hidupku beras sekali lagi. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin.
teramat baik. Kau jadikan hidupku berah, kau jadikan hidupku berah, kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu kembali di ibadah online di rumah kita masing-masing. Jemaat GB Avia Setiabudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu begitu nyata mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, mampukan kami untuk melihat karya Tuhan yang indah, yang Kau sedang kerjakan dalam kehidupan kami, memurnikan kami, memberkati kami dan seluruh keluarga kami, sehingga semakin hari Tuhan, kami semakin mengasihi Kau. Terima kasih Tuhan, Bapa berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga firman itu bertumbuh berbuah sampai 100 kali lipat. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh WHO terkait dengan virus corona hari-hari ini. Berita ini saya ambil dari media briefing WHO tanggal 13 Mei 2020. Seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia yang diberi nama WHO mengatakan bahwa novel coronavirus yang saat ini sedang mengguncang dunia tidak mungkin akan pernah hilang. Bahkan Dr. Mike Ryan berkata, saya pikir untuk memahami bahwa SARS-CoV-2 mungkin akan menjadi virus endemi lainnya di masyarakat kita dan bisa saja tidak akan pernah pergi. Wah, menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan berbarengan dengan itu, Jokowi presiden kita mencetuskan sebuah istilah yang menarik yang disebut dengan new normal. Dan berita ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan new normal? New normal adalah cara baru setelah virus corona hadir di bumi dan hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arti new normal menurut pemerintah ketika saya membaca dan mempelajarinya, ada 3 yang dimaksud dengan new normal tersebut. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, new normal yang pertama adalah produktif di tengah wabah. Ini menarik sekali. Pemerintah mencanangkan supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa produktif walaupun sedang mengalami pandemik ini, sedang mengalami wabah corona ini. Yang kedua, yang dimaksud oleh pemerintah tentang new normal, kita harus terbiasa menggunakan protokol pencegahan COVID-19 di tengah-tengah wabah corona. Misalnya kita selalu membawa hand sanitizer kemana kita berada. Untuk apa? Setiap kali kita menyentuh sebuah benda, setiap kali kita memegang sesuatu benda, dan setiap kali kita ke satu tempat lalu keluar, kita akan membuka dan membersihkannya ke dalam tangan kita. Terus menerus kita lakukan seperti itu. Dan ini adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang harus menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Lalu protokol yang lain, kita harus social distancing, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau kita pergi ke rumah makan, kita akan temukan bahwa tidak bisa lagi kita berada di satu kelompok dalam jumlah yang besar. Kemudian kita akan terbiasa menggunakan masker kemanapun kita pergi. Ini merupakan sebuah new normal, kehidupan new normal yang sedang dijalani. Dan protokol-protokol tentang pencegahan COVID-19 harus kita pahami sebagai orang percaya supaya kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini.
Bahkan new normal yang dimaksud pemerintah adalah standar baru dalam sektor industri. Standar baru dalam bidang pendidikan. Kalau dulu kita mendengar istilah homeschooling sepertinya bukan sesuatu yang populer. Tapi hari-hari ini anak-anak kita juga homeschooling di rumah. Belajar di rumah. Ya, orang tua pekerjaannya menjadi lebih berat. Mendampingi anak untuk bisa belajar, menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Baik melalui TVRI, televisi maupun media-media online dan sebagainya yang digunakan oleh sekolah. Supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran di masa-masa corona seperti ini. Bahkan akomodasi juga mengalami standar yang baru. Kegiatan ibadah juga akan mengalami standar yang baru. Biasanya kalau satu gedung bisa muat 1.000 orang. Mungkin setelah wabah ini dengan new normal mungkin hanya muat 100 orang. Karena jarak harus diatur untuk dalam setiap ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, transportasi juga ketika kita akan berpergian ke satu tempat, maka kita harus menyiapkan surat-surat yang tidak sedikit untuk membuktikan tugas kita, membuktikan tujuan kita. Lalu kita adalah orang yang sehat, tidak reaktif dan sebagainya, sehingga kita bisa berpergian ke daerah-daerah lain. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian pariwisata dan sektor-sektor yang lainnya. Harus Bapak Ibu menyesuaikan dengan kehidupan pandemik yang sedang dialami oleh seluruh dunia. Tema khotbah saya yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah the new normal dalam kehidupan orang percaya. Jadi bukan saja kehidupan dunia ini yang memerlukan new normal seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kehidupan kita sebagai orang percaya harus juga kita mengerti ada new normal yang sedang kita jalani. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai new normal ini? Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Alkitab, terjemahan versi mudah dibaca, ayat ini bunyinya sebagai berikut. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, new normal di dalam Alkitab adalah mengubah cara pikir kita. Mengubah pola pikir kita. Kita sudah menjalani kehidupan yang normal hari-hari ini. Kita menjalani kehidupan yang biasa hari-hari ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah bahwa Tuhan rindu bahwa kita harus berubah pola pikir kita, cara pikir kita untuk menjalani kehidupan ini. Supaya setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan benar-benar mengerti betapa pentingnya kita mengubah pola pikir kita untuk tujuan kebaikan bagi kita. Pikiran harus diperbaharui. Tidak ada cara lain. Hari-hari ini pikiran kita harus diperbaharui. Pikiran kita harus lebih bekerja dengan lebih keras supaya ada hal-hal baru yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Selain hati, Alkitab banyak berbicara soal pikiran. Selain hati, Alkitab banyak berbicara soal pikiran. Raja Salomo sendiri, raja paling berhikmat di dunia, berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan bagi dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7 bagian A. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita pikirkan, seperti itulah kita jadinya nanti. Kalau engkau berpikir engkau tidak bisa melewati wabah ini,
maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir bahwa kita pasti melewatinya dengan pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa kita bisa melewati satu masalah ini, Tuhan akan memberikan anugerahnya bagi kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita akan mengalami masalah yang berat, maka juga itu akan terjadi atas kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ubah pikiran kita. Amin. Karena pikiran akan menentukan masa depan kita. Pepatah Latin berkata, kenyataan yang kita alami akan sangat tergantung dari gambaran yang jelas yang terdapat dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kenyataan hari-hari ini yang kita alami itu bergantung dari gambaran yang jelas yang terdapat di dalam pikiran kita. Ayub dalam penderitaannya pernah berkata seperti ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub sadar benar bahwa ketakutannya dalam pikirannya, kecemasannya dalam pikirannya, itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Pikiran akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan apa yang akan kita raih di masa depan. Hari-hari ke depan, kita akan melihat pemerintah sedang mencanangkan bahwa tidak ada lagi lockdown, tidak ada lagi PSBB, tidak ada lagi, semua dibebaskan. Orang mulai masyarakat akan terus-menerus membangun self imun mereka sendiri untuk melindungi dari virus corona. Dan akan terjadi kematian dari imun tubuh yang tidak kuat bagi orang-orang tertentu. Terjadi eliminasi di masyarakat. Bagi yang sehat, bagi yang kuat akan bertahan. Fisiknya kuat, fisiknya sehat akan bertahan. Tapi bagi fisik yang tidak kuat, fisik yang tidak sehat akan mengalami yang namanya eliminasi dalam kehidupan ini. Jadi sepertinya hal ini harus terjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Baru-baru ini kalau kita membaca berita, Yunani mulai membuka akses para wisatanya. Dan pemerintahnya berkata, ya kalau mau mati, matilah. Ya, ini sebuah hal yang saya pikir hari-hari ini orang mulai melihat virus corona sebagai sesuatu yang harus dihadapi bersama dan menimbulkan tidak ada mengurangi ketakutan di dalam dirinya bahwa virus corona akan memusnahkan banyak orang di dunia ini. Tapi dari sini kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penting bagi kita sebagai orang Kristen. Secara dunia kita akan menjalani yang namanya new normal kehidupan. Tapi secara rohani ada new normal kehidupan yang akan kita jalani melalui pikiran kita. Alkitab di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan pembaharuan budi. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi? Pembaharuan budi dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Dikerjakan Allah di dalam diri kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus dan firman Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dari bagian firman Tuhan ini, dari penjelasan ini, saya melihat bahwa pembaharuan budi terjadi karena adanya kerjasama kita dengan Allah. Ketika kita merespon firman Allah, maka terjadi renewing of your mind. Terjadi renewal dalam pola pikir kita. Terjadi pembaharuan dalam pola pikir kita. Ketika pola pikir kita diperbaharui Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan memiliki kepribadian yang baru. Fisik kita sama, tapi kita memiliki cara berpikir, kepribadian yang sama sekali baru. Dalam perbuatan dan dalam pikiran kita. Perlu sekali pikiran kita ini diperbaharui Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mengubah bagian dalam diri kita dengan cara berpikir yang baru. Maka ketika kita mengalami perubahan itu, maka kita akan mengalami kehidupan yang baru. New normal yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan new normal dalam kehidupan orang percaya.
ketika kita menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan, ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika new normal kita lakukan dalam kehidupan kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Ketika pikiran kita diubah, maka kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Ketika kita menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan, menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan, maka akan ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Akan ada hal-hal baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya sangat percaya ketika new normal ini diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, orang-orang percaya yang terus-menerus memperbaharui pikirannya akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Siap-siap bagi setiap kita akan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memang Alkitab mengatakan dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Semakin hari semakin buruk. Tapi ingat, orang-orang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dunia boleh membuat kita menderita secara fisik, tapi secara roh kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal berpuasa antara murid-muridnya dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini dalam penjelasannya. Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, kita harus punya kantong yang baru. Untuk bisa menyimpan anggur yang baru dari Tuhan, kita harus memiliki kantong yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu untuk mencurahkan anugerahnya. Tuhan rindu untuk mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Akibat COVID-19, akibat corona ini, banyak orang mungkin menyalahkan Tuhan. Ada orang mungkin marah dengan Tuhan dengan peristiwa ini. Karena penderitaan-penderitaan mereka hadapi. Tapi orang yang mampu mengubah pola pikirnya untuk selaras dengan firman Tuhan. Maka kesulitan apapun, penderitaan apapun akan membuat mereka terus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Terus percaya kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun dagingku, tubuhku habis lenyap. Tapi Tuhanlah bagian dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kesukacita dalam hidup kita. Yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanamkan dalam pikiran kita. Hari-hari ini. Semakin berat penderitaan. Semakin erat engkau berpegang kepada Tuhan. Semakin berat penderitaan. Semakin banyak hak yang harus engkau lepaskan. Lepaskan itu dengan hati yang lapang. Maka Tuhan akan memberi kelegaan dalam hidupmu. Dan saat itu engkau akan mengerti. Dunia ini memang harus berakhir. Tapi kita akan bersama dengan Tuhan. Dalam kemuliaan yang besar. Dalam setiap penderitaan kita alami. Karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua. New normal dalam kehidupan orang percaya ketika kita mengubah pola pikir kita. Yang kedua, kita akan menempatkan segala sesuatu dalam porsi atau posisi yang benar. Banyak orang Kristen tidak menempatkan masalah dalam posisi yang benar. Banyak orang Kristen tidak menempatkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya tidak dalam posisi yang benar. Sehingga kekecewaan terjadi atas hidupnya. Sehingga kemarahan terjadi dalam kehidupannya. Orang berpikir dengan ikut Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidupnya tidak ada masalah, maka hidupnya akan terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ini menempatkan sesuatu di posisi yang salah. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada penderitaan yang mereka hadapi, ada masalah yang mereka hadapi, tapi hal itu tidak membuat mereka mundur dari Tuhan. Hal itu membuat mereka semakin bergairah kepada Tuhan. Penderitaan itu membuat mereka bisa melihatnya dengan jelas. Ada maksud Allah di sana, ada tujuan Allah di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita dihadapkan dengan pandemik corona, kita mau lihat dengan posisi yang benar. Banyak spekulasi di luar sana yang terjadi, tapi sebagai orang percaya ketika kita mengalami itu, kita tahu ada maksud Tuhan untuk memurnikan iman kita. Amin. Ada maksud Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Sehingga hari-hari ini saya percaya banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan yang dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti dan menempatkan segala sesuatu dengan posisi yang benar. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita mengerti ada new normal dalam kehidupan kita yang harus kita jalani sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Pikiran kita harus diselaraskan dengan pandangan Allah. Pikiran kita harus ditaklukkan dalam Kristus. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang bernama Oswald Chambers, yang hidup 1874 sampai 1917 pernah berkata, pikiran Anda adalah pemberian terbesar yang dikaruniakan Allah kepada Anda dan wajib diabdikan seluruhnya baginya. Anda harus berusaha menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oswald Chambers berkata, pikiran Anda adalah pemberian anugerah terbesar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah kita anugerah terbesar dalam hidup kita bukan fisik yang kuat saja, bukan harta yang banyak, bukan talenta yang besar. Ternyata menurut hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, anugerah terbesar dalam kehidupan manusia adalah pikirannya yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pikiran itu harus kita taklukkan. Pikiran itu harus kita taklukkan kepada Kristus. Kita harus selaraskan pikiran kita dengan Kristus. Kita harus selaraskan pikiran kita dengan rencana Allah. Kita harus selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kita menjalani new normal dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, dalam new normal dalam kehidupan kita, maka sudah saatnya hari-hari ini kita membangun hal yang benar dalam kehidupan kita. Saya melihat sebelum pandemik virus corona, termasuk orang-orang Kristen, banyak membangun hal-hal yang bukan prioritas utama dalam hidup mereka. Nanti kita akan melihat, ternyata selama ini banyak di antara kita membangun hal yang tidak benar dalam hidup kita. Dalam new normal secara dunia, kita akan membangun kebiasaan yang baik. Benar atau benar? Selama ini kalau kita makan makanan yang junk food, ya, yang tidak sehat, tapi dengan kondisi virus corona dipaksa kita untuk makan makanan yang sehat. Kalau selama ini kita tidak suka minum vitamin, hari-hari ini kita dipaksa untuk minum vitamin. Hampir 3 bulan kita terus-menerus mengkonsumsi buah-buah yang mengandung vitamin. Kami sendiri di rumah harus ada pisang tersedia setiap hari. Kalau habis, waduh kita harus cari. Kenapa? Karena dari pisang begitu banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh terjadi. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin C yang kita beli. Kita mulai konsumsi vitamin yang selama ini mungkin kita abaikan sebelum virus ini. Terus yang kedua, kebiasaan olahraga diubah. Benar? Kalau selama ini kita jarang berolahraga, kita berolahraga mungkin, tapi untuk bentuk tubuh yang ideal, untuk bentuk tubuh yang kelihatan seperti atletis, menarik. Tapi hari-hari ini olahraga bukan untuk itu, tapi olahraga untuk stamina kita kuat, untuk fisik kita sehat.
Orang-orang mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baru yang normal. Yang dikerjakan berulang-ulang. Dan ini terjadi. Dan bagi kami hamba-hamba Tuhan ini juga terjadi. Kita juga mulai olahraga. Kita mulai juga jalan. Kita mulai juga dari dulu sudah dengar. Untuk supaya kita bisa sehat. Jantung kita sehat. Tubuh kita sehat. Minimal kita harus jalan 6.000 langkah satu hari. Kenyataannya nggak ada yang melakukan itu. Ada lah mungkin ya. Ya tapi sedikit yang melakukan itu. Saya punya bapak angkat di Jakarta. Saya panggil dia Papi Yahya. Menarik sekali waktu saya pelayanan ke daerah Tangerang. Saya nginap di rumahnya. Lalu saya lihat Papi ini jalan di rumah. Rumahnya besar. Dia keliling, dia jalan. Lalu Papi, kenapa harus jalan-jalan seperti itu ya? Saya tanya. Dia bilang, ya kamu manusia kalau mau sehat harus jalan 6.000 langkah. Oh iya Papi, iya ini yang Papi lakukan 6.000 langkah berjalan. Sejak itu saya tahu supaya kita sehat harus jalan 6.000 langkah. Hari ini apakah kita berjalan 6.000 langkah satu hari? Tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya melakukan itu 6.000 langkah. Bagi saya, tapi bagi yang lain berbeda-beda. Saya dengan ukuran tinggi 175 cm, kemudian langkah kaki mungkin ya sekitar hampir 90 cm sekali berjalan. Itu artinya saya temukan 6.000 langkah engkau harus berjalan tidak kurang dari 5 kilometer. 5.000 meter. Itu artinya apa? Ketika saya berjalan, hampir 1 jam lebih saya harus berjalan. Untuk menempuh yang namanya 6.000 langkah. Secara medis, kita hanya perlu berjalan setengah jam untuk mengecilkan perut buncit katanya. Supaya perut langsing ya. Wah kita terobsesi untuk itu, kita mau lakukan itu. Tapi sebenarnya tujuan dari 6.000 langkah supaya kita tetap sehat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini new normal yang harus terjadi atas kehidupan kita. Akan membangun hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. John Wycliffe, seorang teolog, seorang pengajar, seorang filsuf Inggris yang hidup di tahun 1330 sampai 1384, dia berkata seperti ini. Pembaharuan dan perubahan hidup harus dibuktikan dengan menyelidiki kehendak Allah, yaitu mana yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami pembaharuan hidup, maka kita akan membangun hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membahas 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita menemukan ada trikotomi tubuh manusia. Pemahamannya ya. Jadi ada 3, ada tubuh fisik, ada jiwa dan ada roh. Tapi bagian firman Tuhan yang lain kadang-kadang jiwa dan roh digabung. Jiwa sama roh sama. Ya. Tubuh berbeda. Jadi manusia terdiri atas tubuh, jiwa dan roh. Nanti ketika kita pelajari dalam kehidupan di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang hidup khawatir karena apa? Karena tubuh. Kebutuhan tubuh harus dipenuhi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25 sampai 31, itu bicara soal kebutuhan tubuh yang akan dipenuhi. Makan, pakaian, benar? Tapi di bagian lain, di dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 21, orang bisa khawatir karena apa? Jiwa. Orang merasa kalau jiwanya tenang, kebutuhan tercukupi, maka jiwanya tenang. Jadi hari-hari ini manusia dari mulai
Adam sampai saat ini banyak memenuhi, banyak membangun hal yang tidak benar dalam hidup mereka. Mereka hanya membangun fisik mereka, memuaskan tubuh mereka. Dengan memuaskan tubuh mereka berharap tubuh ini sehat. Setelah sehat, jiwanya sehat. Tanpa memperdulikan yang namanya roh, bagian rohani dalam hidup kita. Hari ini dengan pandemi corona ini kita disadarkan. Ternyata selama ini kita membangun hal-hal yang salah dalam hidup kita. Kita menghabiskan begitu banyak uang untuk hal-hal yang salah. Banyak waktu untuk hal-hal yang salah. Untuk mempercantik fisik kita. Untuk kelihatan lebih atletis, untuk kelihatan lebih sempurna fisik kita. Kita menghabiskan uang dan waktu begitu banyak untuk melakukan hal-hal itu. Dan kita juga menghabiskan begitu banyak uang, begitu banyak waktu untuk memuaskan jiwa kita. Tapi banyak, termasuk orang-orang Kristen, tidak pernah memuaskan rohnya. Tidak pernah memuaskan manusia batinnya. Hanya dipuaskan manusia jasmania. Padahal kita mengerti, tubuh manusia jasmania makin lama makin merosot. Tapi batinnya akan terus diperbarui dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan. New normal kehidupan orang percaya. Yang dibangun adalah manusia batinia kita. Roh kita. Amin. Ketika roh kita sehat, maka jiwa kita sehat. Ketika jiwa kita sehat, maka tubuh kita sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bangun roh kita, maka seluruh kehidupan kita akan terbangun dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita harus menjalaninya dan melakukannya hari-hari dengan benar. Kalau selama ini engkau berkata tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca firman, sekarang Tuhan izinkan banyak waktu bagi kita untuk kita berdoa dan baca firman. Tujuannya untuk apa? Bangun manusia rohani kita. Kalau selama ini engkau berpikir tidak sempat ke gereja, tidak ada biaya ke gereja, tidak sempat ke gereja, tidak ada waktu untuk ke gereja, hari ini engkau bisa nonton khotbah di YouTube dengan begitu mudah. Khotbah siapa aja bisa engkau tonton dan itu akan membangun rohanimu. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pesan saya pada pagi ini mengingatkan kita, bangunlah roh kita. Bukan hanya membangun fisik kita. Bangunlah yang benar, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami diingatkan dalam new normal kehidupan orang percaya. Kami harus sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami untuk memperbaharui hati dan pikiran kami. Sehingga kami menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Menerima berkat yang baru dari Tuhan. Dan juga dengan new normal pembaharuan budi dan pikiran kami Tuhan. Kami mengerti menempatkan segala sesuatu dalam posisi yang benar ya Allah. Dan menaklukkan pikiran kami dalam Kristus. Dan selanjutnya kami membangun hal-hal yang benar dalam hidup kami. Membangun manusia rohani kami. Lebih utama daripada membangun manusia fisik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara terus, materaikan firman-Mu, remakan dalam hati dan hidup kami. Sehingga Tuhan kami bukan hanya mendengarkannya, tapi melakukan firman-Mu. Dan kami membangun rumah kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh sangat diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Cu Ayau. Terima kasih Bapak Cu Ayau sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan warta untuk minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan memasuki hari Pentakosta, di mana kita akan dilayani oleh Bapak Baktiar Damanik. Tuhan menyertai Bapak dan memberikan wahyu yang lebih lagi kepada Bapak Baktiar
Dan kiranya Tuhan terus memakai Bapak Baktiar menjadi hamba yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa, di mana saudara-saudara kita, jemaat-jemaat kita di Setiabudi ini akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kiranya kita selalu belajar taat, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu adalah bagiannya dari Tuhan. Haleluya. Biarlah lumbung-lumbung kita dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang sangat luar biasa. Penyertuan Tuhan yang sangat sempurna menyertai setiap kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh diperbaharui pola pikir kami. Dan kami boleh masuk dalam new normal Tuhan Yesus. Perbaharui semua pola pikir kami Tuhan. Karena itu yang terutama dan itu yang sangat penting bagi hidup kami. Jikalau kami Tuhan Yesus, hati kami bergembira, maka seluruhnya tubuh kami menjadi sehat. Hati yang gembira adalah obat ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau perbaharui semua pola pikir kami yang selama ini salah. Tuhan gantikan itu semua menjadi pola pikir yang benar ya Tuhan. Dan mari Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami, batinnya kami kepada Tuhan. Biar Engkau yang mengendalikan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat diberkati. Haleluya Tuhan. Bapa, secara khusus Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Cu Ayau beserta istri dan anaknya. Tuhan tolong juga Tuhan pelayanannya. Bahkan Tuhan Engkau juga mencukupkan segala keperluannya, kesehatan mereka, perlindungan Tuhan sungguh ada. Mari Tuhan lewat Bapak Cu Ayau, seluruh isi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Baktiar yang sedang tidak ada di tempat ini. Beliau akan menyiapkan seminar, Tuhan Kau menyertai Bapak beserta Ibu yang begitu setia dan selalu menolong Bapak. Dalam segala hal Tuhan Kau berkati anak-anaknya juga menjadi keluarga yang harmonis, yang sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pelayanan Bapak Tuhan Engkau terus menolongnya. Bahkan juga Tuhan Engkau tambah-tambahkan semuanya keperluan Bapak ya Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan orang tuanya yang sedang sakit ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala sakit penyakit sudah selesai ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Bapak Andreas beserta Ibu Suwarni dan seluruh isi keluarga mereka. Tuhan Kau tolong berkati semuanya, orang tuanya ya Tuhan, Mama Suwarni yang sudah pulih. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhannya. Terima kasih juga Tuhan Kau memberkati keluarga Bapak Andreas di Surabaya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan di mana hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, baik itu pemain musik, baik itu Tuhan Yesus worship leader dan pengkhotbah semuanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan Kau melihat kesungguhan hati mereka, bahkan ketulusan hati mereka semuanya. Mari Tuhan Engkau yang menolong. Setiap masalah apapun pergumulan mereka, biarlah Engkaulah yang menjadi jawaban atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan rencana apa di balik COVID Corona ini. Tetapi kami tahu Tuhan pasti ada rencana yang indah. Pasti dan sangat pasti Tuhan. Dan biarlah kami terus ya Tuhan Yesus
berlutut di bawah kaki-Mu senantiasa, memberi waktu kami kepada Tuhan. Bila lewat COVID ini Tuhan, kami memiliki banyak waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Bila telinga kami dipertajamkan supaya kami selalu mendengar-dengaran akan Engkau. Dan perintah yang daripada-Mu sungguhlah kami boleh melaksanakannya ya Tuhan. Bapa, tolong bangsa kami dan negara kami. Sungguh Tuhan, kami sangat percaya ada kemuliaan-Mu di bangsa kami ini. Ada Tuhan di bangsa kami ini. Tuhan, mata-Mu selalu menyertai bangsa kami, mengasihi bangsa kami, menaungi bangsa kami. Khususnya Bapak Jokowi, Tuhan Kau tolong, Kau mengasihinya, Kau memberi kekuatan yang baru, new normal yang baru. Biarlah Tuhan semuanya hikmat yang daripada-Mu turunlah atas Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta seluruh kru-krunya ya Tuhan, bersepakat hati menjalankan visi misi Indonesia ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan Engkau memberkati dari Jakarta Pusat sampai ke daerah, sampai Tuhan ke seluruh pelosok ya Tuhan. Oh, dari Sabang sampai Merauke, dilindungi oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bila Tuhan kami memastikan diri kami bahwasanya bersama Tuhan cakap melakukan perkara yang besar. Diberkatilah kota Medan yang kami kasihi. Bila semuanya Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada di kota Medan. Terpujilah ya Aba ya Bapa, seluruh kekacauan bangsa kami ini kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malaikat surgawi selalu menolong kami, memberkati bangsa kami, negara kami yang kami kasihi. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, sambil mengarahkan hati kita kepada Allah Bapa, sambil mengarahkan mata iman kita kepada Yesus Kristus, sumber berkat yang kekal dalam kehidupan kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan tangannya yang penuh kuasa menyertai engkau. Sehingga kesakitan, malapetaka tidak menimpa hidupmu. Kemalangan tidak terjadi atas kehidupanmu. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Terimalah berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Selamat pagi.